Haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Hani Amahuru dari GPDI Antapani Bandung bersama Radio Maestro. Kami menjumpai Anda kembali. Bagaimana kabar? Mudah-mudahan saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Dan hari ini satu ayat firman Tuhan kiranya boleh mengingatkan kita kembali. Saya kutip apa yang ditulis dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Sebuah ajakan untuk kita baca bersama. Saudara simak saja, saya bacakan untuk Anda. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara, pada pagi hari ini hanya ada dua harapan yang besar untuk setiap kita, setiap insan manusia, apalagi orang-orang percaya. Yang pertama, pengharapan untuk hidup kita yang sementara di dunia ini, termasuk di dalamnya. Mungkin saudara di tahun 2016 ini ada yang sudah mulai kehilangan pengharapan karena mungkin soal ekonomi, masalah ekonomi. Apalagi hari-hari ini kita dengar ada pabrik-pabrik yang ditutup, pegawai-pegawainya di PHK. Saudaraku, mungkin mereka kehilangan pengharapan. Inilah saudara kenyataan realita yang harus kita hadapi. Tetapi saudaraku, saya mau katakan jangan kita takut ya, selama kita masih punya pengharapan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Itu sebabnya dikatakan Dia yang menjanjikan setia. Saudara, yang penting adalah apakah kita setia. Kalau Tuhan setia dengan janjinya, bagaimana dengan kita? Apakah kita setia beribadah kepada Tuhan? Apakah kita setia taat kepada perintahnya? Masihkah kita berkorban? Masihkah kita mengembalikan milik Tuhan? Itu yang perlu saudara. Tuhan setia berjanji untuk memberkati kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita setia untuk melakukan kehendak Tuhan? Ataukah kita sudah di tahun ini kita baru menginjak tahun 2 bulan, ini bulan yang kedua maksud saya. Apakah kita setia beribadah kepada Tuhan? Kalau di tahun 2015 mungkin kita tidak full dalam 52 minggu dalam 1 tahun. Nah, kiranya di tahun ini kita mau berusaha supaya setia beribadah terus. Selama 52 tahun Tuhan, 52 minggu Tuhan berikan kita kesempatan. Mari kita ibadah, karena di dalamnya ibadah dikatakan bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati makanan kita, Tuhan akan memberkati minuman kita, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripada kita. Bahkan ditambahkan di dalam Yesaya pasal 58 ayat 13-14, Tuhan akan memberikan kenderaan kemenangan untuk kita dimampukan melewati puncak-puncak bukit. Dan juga Tuhan menjanjikan yaitu Tuhan memberkati dalam rumah Yakub. Saudaraku, itu kalau kita tetap setia kepada Tuhan, ya, Tuhan setia untuk memberikan apa yang Ia janjikan, dan janjinya itu Tuhan sudah perlihatkan kepada umat Tuhan, kepada orang-orang Israel, sehingga di dalam kitab Yosua pasal 21 ayat 45, dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak dilakukan oleh Tuhan. Semua Tuhan kerjakan, semua Tuhan nyatakan janjinya di situ. Saudara, karena Dia berjanji, Dia tahu menepati janjinya. Cuma sekarang kita memeriksa hidup kita, apakah kita setia untuk taat kepada firman-Nya? Apakah kita setia berkorban? Apakah kita setia mengembalikan milik Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Semoga saudara, pengharapan kita di dunia yang fana ini menyangkut hidup kita, menyangkut masa depan kita. Jangan takut, masa depan ini juga Tuhan sudah janjikan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwa masa depan yang penuh pengharapan. Itulah yang harus yang menjadi bahan renungan buat kita sekalian. Kalau kita ingin supaya di dunia ini kita diberkati, yang pertama adalah mari kita buka hati kita, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Dia yang berjanji, Dia yang setia. Untuk yang kedua ini menyangkut kehidupan yang kekal. Saudaraku, Tuhan berjanji untuk memberikan kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, kemah kita yang sementara akan dibongkar, tetapi Tuhan sudah sediakan
kemah yang dibangun bukan lagi dengan tangan manusia, tapi kemah yang dibangun oleh tangan Tuhan sendiri. Itulah yang Tuhan janjikan kepada kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat ketiga. Tuhan Yesus berkata berjanji di sana bahwa Dia telah menyediakan tempat bagi kita, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji yang Tuhan janjikan buat kita. Yang pertama tadi, janji untuk kehidupan yang fana, mengenai masa depan, mengenai rumah tangga, mengenai usaha kita, juga mengenai penyakit kita. Mungkin saudara sedang berpengharapan untuk saudara sembuh. Oleh karena itu jangan lupa saudaraku, percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah yang harus kita kerjakan, karena Dia yang menjanjikannya setia. Saudara, ketika kita setia, maka semua yang Tuhan janjikan akan menjadi milik kita, baik untuk di dunia dan juga di belakang kematian nanti. Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikut. Amin.